Halo teman-teman, salam sehat selalu bersama dengan Bung Ropan. Chelsea lolos ke babak final Piala FA untuk menantang The Reds Liverpool pada 14 Mei yang akan datang di Stadion Wembley. Tidak ada yang mengejutkan kalau Chelsea harus melangkah ke final. Kenapa? Karena kemarin juga saya sudah mengatakan bahwa persentase kemenangan Chelsea itu cukup tinggi, cukup besar dibandingkan dengan lawannya di semifinal kemarin, yaitu Crystal Palace. Ini derby sesama klub London, dan kemenangan Chelsea 2 pertandingan sebelumnya di IPL itu menegaskan bahwa Chelsea ini sulit untuk diatasi oleh Crystal Palace. Walaupun memang beda atmosfer ya di IPL dan di Piala FA. Tetapi melihat cara bermain Chelsea dengan keunggulan di semua aspek, ya, unggul di semua lini, ya. Dalam statistik juga mereka unggul, ya. Baik dalam pertemuan mereka di Stamford Bridge saat menang 3-0, juga di Selhurst Park, markasnya Crystal Palace, mereka menang 1-0. Jadi dalam 2 pertandingan sebelum saja Crystal Palace itu tidak mampu membuat gol. Bahkan persentase tembakan mereka itu sangat rendah, ya. Hanya 4 tembakan di Stamford Bridge, cuma 1 on target, 7 tembakan di kandang sendiri, tanpa on target 0, kalah dalam semua penguasaan bola, ya, melawan Chelsea. Sehingga kalau di semifinal Chelsea mampu menang kembali dengan 2-0 dan Crystal Palace tidak mampu mencetak gol, bukan sesuatu yang mengejutkan buat saya. Karena ini sudah bisa diprediksi sebelumnya. Sulit bagi Crystal Palace untuk bisa menghadang Chelsea. Walaupun mereka tampil sangat bagus di perempat final, mengalahkan Everton dengan clean sheet 4-0 di kandang mereka. Tetapi Chelsea, mereka tidak akan bisa mendapatkan permainan terbaik mereka. Mereka tidak akan mampu untuk bisa berkembang dengan baik di saat mereka menghadapi Cesar Azpilicueta dan kawan-kawan. Dan itu terbukti, ya. Teman-teman juga bisa melihat bagaimana pertarungan kemarin mereka di Wembley. Semua, ya, dikuasai. Dominasinya itu ada di Chelsea. Penguasaan bola Chelsea yang sangat tinggi, ya. 67%. Hanya 33% dari Crystal Palace. Akurasi operan dari Chelsea 87%. 75% ada di Crystal Palace. Bahkan lagi-lagi Crystal Palace itu hanya mampu menembak 6 kali. Walaupun ada 2 on target di sana. Agak naik sedikit on target mereka. Tapi Chelsea ada 12 tembakan dengan 4 on target dan 2 menghasilkan gol. Ya. Yang terbaik mungkin bagi Crystal Palace bahwa mereka sepanjang 45 menit babak pertama mampu mengatasi, ya, yang membuat pemain-pemain Chelsea tidak mampu mencetak gol ke gawang Jack Butland. Itu saja kekuatan mereka sebelum ada 2 gol di babak kedua yang hanya berjarak 11 menit kalau tidak salah. 11 menit, di menit 65 dari Loftus-Cheek dan masuk di menit 76 yang dibuat oleh Mason Mount saat itu. Dan sepertinya memang gol bagi Chelsea itu hanya soal waktu. Kalau melihat dengan dominasi mereka dengan intensitas serangan yang sangat tinggi. Tuchel memainkan starting 11 yang berbeda tentunya dengan starting 11 yang ditampilkan di perempat final saat mereka mengalahkan Middlesbrough di Stadion Riverside dengan 2-0 saat itu. Karena kalau bisa melihat, ya, dengan starting 11 saat itu ada Malang Sarr di kiri, ya. Kita bisa lihat ada Cesar Azpilicueta di kanan dan kemudian ada Rudiger dan Silva membentuk 4 pemain belakang dengan 4-3-3-nya. Ada Mason Mount, ya, ada Loftus-Cheek dan juga Kovacic saat itu, ada Lukaku di depan, Ziyech dan Pulisic juga yang dimainkan. Tetapi sekarang, ya, ketika mereka menghadapi dengan Crystal Palace, Lukaku nanti masuk di babak kedua. Jadi tetap dengan formasi terbaik dia, Mendy di bawah Mista, tetapi ada 3 pemain dengan 3-4-3, dengan 3-4-1-2 yang dikembangkan oleh Tuchel. Yang menarik bahwa Silva tidak dimainkan. Saya berpikir bahwa di belakang itu Christensen, Silva dan Rudiger, ya, dengan mendorong Azpilicueta dan tetap Alonso bermain dari sisi flank ini di back sayap. Namun yang dilakukan adalah Reece James juga main, Silva duduk di bangku cadangan, termasuk dengan Malang Sarr. Ini perubahan yang dibuat oleh Thomas Tuchel. Di belakang itu ada James dan kemudian Rudiger bersama dengan Christensen mendorong Azpi agak ke kanan, ya, ke depan sedikit dengan Alonso, kemudian Jorginho bermain dengan Kovacic. Nah, di depan, ya, di Mason Mount berdiri di belakang Kai Havertz dan juga Timo Werner. Taktik yang dilakukan oleh Tuchel untuk bisa menghadapi Crystal Palace yang ditangani oleh Patrick Vieira.
respon yang dilakukan oleh Patrick Vieira adalah bermain dengan 3-5-2. Mereka memang sengaja menumpuk banyak pemain di tengah. Ya, memang ada 3 pemain belakang. Di tengah itu ada Chika Koyate, James McArthur, Jeffrey Schlupp yang bermain, Joe Ward yang ada sana, Mitchell. Ini 2 bek sayap sebenarnya mereka yang lebih didorong ke depan. Ini untuk bisa bertarung dengan Alonso dan Azpilicueta. Itu yang diinginkan oleh Patrick Vieira. Nah, ketika mereka kehilangan bola, Crystal Palace, Ward ini dan Mitchell itu akan ke belakang untuk membantu 3 pemain belakang yang ada ya, termasuk Anderson di sana, ada Guehi yang sangat bagus bertarung di belakang. Ini yang agak membuat pemain-pemain Chelsea kesulitan untuk masuk karena ketika bertahan mereka bukan cuma 3 pemain, bahkan sampai 7 pemain, 8 pemain yang turun ke bawah. Dengan hanya meninggalkan seorang Mateta di depan, bahkan juga Zaha ikut untuk bisa membantu ke belakang ketika ditekan ya. Tapi di babak kedua kita bisa melihat bagaimana Loftus-Cheek bisa membuat gol dari sebuah rangkaian serangan yang diawali dengan Azpilicueta bisa mencuri bola di kaki Mitchell dan dia menaruh bola ke belakang, memberikan operan kepada Jorginho, dan Jorginho itu melihat Havertz yang ada di kanan untuk mendorong bola ke Havertz. Ada crossing dari Havertz yang dibendung oleh pemain belakang Crystal Palace sehingga bola ini datang tepat ke kaki Loftus-Cheek yang tidak terkawal sama sekali. Ini dalam bola liar ini, scrimmage ini, kemudian dia melepaskan tembakan yang keras dengan kaki kanan untuk tidak bisa dihadang oleh penjaga gawang Jack Butland. Dan ini menjadi gol pertama bagi Loftus-Cheek ya pada musim ini bersama dengan Chelsea. Karena kita tahu dia bermain juga di Liga Champions, dia tidak bisa membuat gol. 17 pertandingan terakhir bersama dengan Chelsea di IPL juga dia tidak bisa membuat gol. Selain hanya ada 2 assist yang dia lakukan. Dari ini perlu dirayakan saya pikir oleh seorang Loftus-Cheek ya, pemain yang selalu banyak dipertanyakan ya ketika dia ditampilkan oleh Thomas Tuchel, tapi Thomas Tuchel selalu bisa memberikan kesempatan bagi dia untuk memberikan jam bermain ya, memotivasi Loftus-Cheek, dan dia bisa membayar itu dengan gol dia yang fantastis ya untuk ke gawang Crystal Palace, dan dia memang dia masuk menggantikan Kovacic yang bermasalah, dan sebelum babak pertama selesai mungkin di baru 25 menit pertama dia langsung masuk dan dia berduet dengan Jorginho. Setelah gol ini semua menjadi milik bagi Chelsea. Kemudian bagaimana Mason Mount yang mendapatkan umpan terukur dari Timo Werner juga bisa memastikan kemenangan bagi Chelsea, dan Timo Werner yang tidak ditarik keluar ini tampil sangat bagus saya pikir. Makanya dia tidak ditarik keluar, justru Havertz yang ditarik keluar. Ketika di menit 76 Mount bisa membuat gol, ada 3 pergantian langsung dilakukan oleh Tuchel, memasukkan Ziyech ya, kemudian Lukaku dan N'Golo Kante, menarik juga Kai Havertz, Mount, dan padahal Mount baru bisa mencetak gol, termasuk dengan Jorginho yang ditarik keluar. Silva masuk di 8 menit terakhir menggantikan Christensen untuk bisa mengamankan posisi yang sudah unggul dengan 2-0. Jadi itulah taktik yang dilakukan oleh Tuchel. Dia tidak menurunkan tempo permainan, justru memasukkan Lukaku untuk berada di depan, tetap dengan Timo Werner, dan kontrol di tengah. Ketika Mount keluar, itu diambil alih oleh Hakim Ziyech. Sayang Ziyech di menit-menit akhir tidak mampu membuat gol. Ada satu peluang hebat sebenarnya, peluang bagus ya. Ketika ada pergerakan dari Timo Werner di sisi kanan pertahanan lawan, crossing dari Werner ini tidak mampu diselesaikan justru oleh Lukaku. Padahal sudah kosong gawang, Lukaku tuh tinggal mendorong, bola itu masuk. Tapi sayang hanya membentur tiang sebelah kiri penjaga gawang Jet Butland, dan bola mantul ke depan, ya, ke lapangan lagi yang coba di-shoot oleh Hakim Ziyech dan diblok oleh pemain-pemain belakang dari Crystal Palace. Mestinya mereka bisa mendapatkan lebih dari 2 gol. 3-4 gol mereka bisa dapatkan kalau melihat dari bagaimana serangan demi serangan ya, ada peluang yang diciptakan oleh pemain-pemain Chelsea sepanjang pertandingan. Nah, menjadi kesulitan bagi Crystal Palace karena mereka hanya memilih untuk selain bertahan, hanya dengan counter attack ini cepat diantisipasi oleh pemain. Kalau mereka counter attack, pasti bola akan jatuh lebih dulu ke Wilfried Zaha sebelum ke Mateta. Dan ini cepat sekali. Langsung di-intercept oleh pemain-pemain Chelsea. Sehingga Zaha ini tidak berkutik karena otak roh permainan dari Crystal Palace sudah tahu ada di Zaha. Ketika Zaha ini terus diawasi secara bergantian,
oleh pemain-pemain Chelsea. Dia tidak berkutik dan memang permainan dari Crystal Palace tidak berkembang dengan bagus. Patrick Vieira udah coba untuk memainkan ketika mereka tertinggal dengan 1 gol dari Loftus-Cheek. Ada Olise masuk, Mateta sudah ditarik keluar, ada Benteke yang masuk, Jeffrey Schlupp ditarik keluar, James McArthur ditarik keluar, Jordan Ayew juga masuk, Milivinovic juga masuk. Tapi pemain-pemain ini yang coba dimasukin yang punya karakter lebih menyerang, lini serang, tidak bisa berbuat apa-apa juga. Nggak ada pengaruh sama sekali untuk menghadapi Chelsea. Karena memang kalau bisa dilihat memang kalah kelas, kalah kualitas. Crystal Palace ini untuk bisa bertarung melawan Chelsea. Makanya itu memang final ideal di FA musim ini itu pantas dimainkan oleh Chelsea dan Liverpool. Ini akan menjadi laga yang menarik, laga yang menegangkan seperti yang mereka tontonkan dalam pertarungan di final Carabao Cup. Itu yang terjadi. Carabao Cup tanpa gol, tetapi 120 menit itu membuat penonton jantungan sepanjang pertandingan. Jual beli serangan terjadi di antara Chelsea dan Liverpool. Dan ini pula yang pasti akan berlangsung pada 14 Mei yang akan datang dan ditunggu-tunggu. Final yang bagus di saat FA itu berulang tahun 150 tahun. Jadi memang pas mempertemukan dua tim dengan dua pelatih yang luar biasa. Kalau bisa dikatakan dua pelatih Jerman ini yang berasal dari Borussia Dortmund sebelum mereka menangani klub masing-masing, yaitu Liverpool dengan Jurgen Klopp dan Tuchel setelah datang dari PSG. Jadi ini yang akan kita lihat siapa yang akan terbaik di saat Chelsea menantang kembali Liverpool, karena Liverpool sudah mengincar gelar demi gelar mereka. Kalau mereka bisa dapat di Piala FA, mereka bertarung lagi di IPL untuk bisa meraih gelar bersama dengan City, dan juga sekarang mereka sudah di semifinal menantang Villarreal untuk bisa mentargetkan lolos ke babak final dan menjadi juara. Jadi ada 4 trofi yang diincar oleh Jurgen Klopp dan pasukannya. Sementara bagi Tuchel, dia ini adalah trofi terakhir atau satu-satunya trofi yang mereka bisa dapatkan kalau mereka juara di Piala FA setelah gagal mempertahankan gelar di Liga Champions karena kalah agregat melawan Real Madrid. Jadi kesempatannya cuma di Liga Champions. Sayang kalau tidak ada gelar bagi Thomas Tuchel bersama dengan Chelsea. Dan ini final ketiga mereka secara beruntun Sebelumnya di tahun 2000 mereka ke final tapi kalah dari Arsenal dengan 2-1 dengan 2 gol dari Aubameyang dan gol balasan dari Pulisic. Di 2021 mereka juga ke final di Wembley tapi kalah dari Leicester lewat gol tunggal dari pemain tengah asal Belgia, Youri Tielemans. Dan sekarang adalah tantangan bagi Tuchel, bagi semua pemain Chelsea. Apakah mereka akan gagal lagi untuk ketiga kali secara berturut? Karena terakhir mereka juara itu pada 2018 setelah mengalahkan Manchester United lewat gol penalti Eden Hazard. Setelah itu mereka tidak juara lagi dan Chelsea mengincar gelar ke-9 mereka karena mereka sudah merebut Piala FA itu 8 kali. Sementara bagi Liverpool untuk yang ke-8 kali. Sebelumnya Liverpool sudah 7 kali juara di Piala FA. Jadi memang ini laga yang pasti seru. Bagi Tuchel tidak mungkin mereka harus gagal terus. Masa 3 kali gagal berturut-turut? Mereka ingin untuk bisa melupakan 2 kegagalan sebelumnya dan sekarang mengincar harus menjadi juara di Piala FA. Tapi ingat, lawan mereka adalah Liverpool yang sedang on fire. Tim yang sulit untuk dikalahkan oleh siapapun, termasuk Chelsea yang sudah merasakan ketika mereka tumbang di Carabao Cup dan dalam 2 pertandingan di PL juga mereka sulit untuk bisa mengalahkan Liverpool karena bermain imbang baik di Anfield maupun di Stamford Bridge. Bahkan ketika itu Liverpool unggul dengan 2-0 di Stamford Bridge sebelum dikejar oleh Chelsea menjadi 2-2 yang berlangsung pada awal tahun atau Januari di 2022. Kita nantikan nantinya siapa yang akan memenangkan pertandingan di final Piala FA. Dan bagi Anda yang sudah menebak benar skor antara Chelsea dan Crystal Palace dengan 2-0 masih akan dilihat oleh tim saya untuk memilih-milih dan nanti akan diumumkan pada siang atau sore nanti, termasuk dengan pemenang tebak skor untuk mendapatkan giveaway dari PT SK Prima Eva. Ada 2 buah kaos Leones seperti yang saya pakai ini dan 1 buah sendal untuk pertandingan Liverpool dan Manchester City yang berakhir 3-2 dan juga untuk pertandingan Chelsea dan Crystal Palace yang berakhir 2-0
masing-masing ada 3 pemenang yang akan mendapatkan 2 buah kaos persembahan PT SKA Prima Eva ya, yang memproduksi Leones dan sandal terbaik tentunya. Oke, sampai di sini pembicaraan kita dengan review hasil pertandingan semifinal antara Chelsea dan Crystal Palace. Ciao.